Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tugas video dari konsep sistem informasi dosen pengampu Ibu Desri MKom. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama daripada kelompok kami. Saya Iqbal Kurniatullah Kumaini, di sebelah saya Anissa Harbianti, dan sebelah saya Zulhikmal. Baik, saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem terbagi beberapa bagian, yaitu karakteristik sistem, hierarki sistem, dan klasifikasi sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen, batasan sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, dan pengelola. 2. Hierarki sistem. Apa itu hierarki sistem? Hierarki sistem terbagi beberapa bagian. Yang pertama, suprasistem. Suprasistem adalah sistem yang mempunyai hubungan lebih luas dari sistem. 2. Subsistem. Subsistem adalah komponen yang koheren dan agak independen dari sistem yang lebih besar. 3. Elemen sistem. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu tujuan, masukan, proses, keluaran, batasan, mekanisme, pengadilan, dan umpan balik serta lingkungan. 3. Klasifikasi sistem. 1. Sistem diklasifikasikan sebagai hasil sistem abstrak, merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tampak secara fisik. 2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. 3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu, yaitu berproses dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. 4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup, yaitu merupakan sistem yang tidak berhubung dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu 2. Data. Apa itu data? Data merupakan catatan atas fakta-fakta. Data juga merupakan kata jamak daripada datum, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya sesuatu yang diberikan. Adapun pengertian data, data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Adapun data dari sudut IT, data adalah informasi dalam bentuk elektronik yang dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Di dalam IT pun sama, kesimpulan terhadap sesuatu yang dianalisa mungkin berbeda, tetapi hal itu semua dapat diminimalisir dan dihilangkan selama apa yang terjadi pedomannya pun tetap sama. Adapun jenis-jenis data berdasarkan dari cara memperoleh data tersebut. Data primer. Data primer merupakan data baru atau data asli yang dikumpulkan langsung oleh orang yang bersangkutan. Maksud daripada langsung ialah turun tangan langsung di dalam melakukan penelitian, menyerahkan data tersebut secara real time. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan selain dari penelitian lapangan secara langsung. Jenis data berdasarkan sumbernya. Data internal. Data internal adalah merupakan data yang didapat dari dalam organisasi atau kelompok tertentu. Data eksternal merupakan kebalikan dari data internal. Data-data eksternal didapat dari luar organisasi atau kelompok. Jenis data berdasarkan sifatnya. Selanjutnya, data kualitatif merupakan data dalam bentuk gambar, simbol, atau verbal.
Beberapa contoh data kualitatif adalah tingkat kepuasan konsumen di dalam kuesioner. 3. Informasi. 1. Siklus informasi. Siklus informasi adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Sedangkan siklus informasi data merupakan bahan mentah yang harus dapat diolah menjadi informasi yang lengkap dan menjadikannya lebih bermakna serta menjadi bahan jawaban pertanyaan dan dapat berdaya guna untuk bentuk informasi yang lebih akurat. 1. Mendapatkan data secara akurat dan konsisten. 2. Menghasilkan informasi yang berguna dari data mentah. 3. Menyimpan informasi secara aman dan dapat diakses selama masa manfaatnya. 4. Mendukung komunikasi dan mengambil keputusan secara efektif. 4. Apa itu sistem informasi akademik? Sistem informasi akademik merupakan sistem yang bertugas mengolah data dan melakukan proses kegiatan akademik yang melibatkan antara siswa, guru, administrasi akademik, dan data atribut lainnya. 2. Sistem informasi sekolah. Sistem informasi sekolah adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas sekolah. 3. Sistem informasi pembayaran listrik merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah pembayaran tagihan serta tunggakan listrik. 4. Sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Sumber daya sistem informasi. Sistem informasi umumnya terintegrasi dan mengkoordinasi jaringan komponen yang digabungkan bersama untuk mengubah data menjadi informasi. Sumber daya sistem informasi ada 5 sumber, yaitu 1. Perangkat keras, 2. Perangkat periferal, 3. Perangkat lunak, 4. Elemen manusia, 5. Data, 6. Jaringan. Peran sistem informasi merupakan alat bantu untuk mempermudah manajemen dalam menentukan pengambilan suatu keputusan, namun tidak menggantikannya. Demikianlah tugas video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.